12 IPA 2. Saya Muhammad Hasan Bilal dari 12 IPA 2. Saya Lutfi Mahmudi dari 12 IPA 2. Di sini kami ingin mewawancara salah satu petugas polisi dari Polsek Lebet Umum Selatan. Ini nama Ibu. Ya, Ibu Aitu Indri sebagai kasih humas ya, humas ini kayak wartawannya lah ya. Izin. Kalau saya Bribtu Septiana Rahayu, saya kebetulan dinasnya, maksudnya di unit reskrim tapi di bagian min reskrim. Cuma saya juga sebelumnya penyidik juga, penyidik pembantu juga. Jadi saya sedikit tahu ya adalah. Izin bertanya beberapa. Yang pertama itu jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek setempat itu dalam jumlah berapa? Jadi kan kalau saya dengar dari Ibu Septi 25 kasus sebulan, tapi nggak mesti harus 25 kasus, tergantung dari banyak jumlah laporan, dari laporan gitu loh. Kalau misalnya nggak ada laporan ya tidak gitu loh. Jadi 25 kasus itu bukan patokan tiap bulan 25 bukan gitu loh. Jadi kita ini nih laporannya nih, nah langsung gitu loh penanganannya. Tapi balik lagi restorasi justice itu kita kedepankan juga. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik di luar ranah hukum itu dianggap selesai. Kalau tidak bisa itu kita lanjutkan lagi. Jadi 25 kasus itu bukan patokan yang tiap bulan tidak gitu. Tapi kalau dalam 1 tahun ya kalau 300 ya Iya, bisa sampai diperkirakan aja. kira-kiranya segitu karena kita kan nggak pasti. Terus kalau misalnya jenis kasus yang biasa ditangani itu apa? Kalau kita biasanya itu banyak, kalau untuk di polsek sini apalagi sekarang ini kan lebih banyak curanmor. Makanya buat kalian juga yang pelajar itu harus hati-hati ya, juga ya. Kendaraan pasang kunci gandanya ya. Kasihan Kalau kita karena tinggal di lampu tuh kayak rembuk pokok. Ya, Jadi penyelesaian di luar pidana. Jadi nggak semua perkara itu selesai di meja hijau kayak pengadilan harus enggak. Jadi kita juga ada, kejaksaan pun ada gitu. Jadi bisa kita lakukan ini atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak, dilampirkan surat perdamaian, pernyataan, dan sabut laporan. Tapi biasanya contoh sanksinya itu apa aja? Contoh Yang kena masalah tadi misalnya. Ya, kalau narkoba kan itu udah jelas ada undang-undangnya kan, yang undang-undang tahun 2005 itu sekitar 5 tahun ya Seth ya? Iya. 5 tahun ya. Dia itu kan juga ada klasifikasi pengguna sebagai apa dia ini, sebagai pemakai atau sebagai pengedar atau pemakai dan pengedar atau disebut bandarnya kan gitu loh. Ya pasti kalau sudah jelas lebih lama ya bandarnya gitu loh. Kalau kayak pemakai dia cuma mentok pemakai gitu loh. Kalau dia penjual, ya dia menjual aja, tapi tidak pakai gitu loh. Nah, kalau dua-duanya, ya 2 pasalnya gitu loh. Lebih berat lagi, udah bandar, jual ini, nah itu ya itu tergantung apa gitu. Kalau sanksi itu kan sebenarnya banyak. Kalau misalkan kayak persetubuhan misalnya, mereka juga akan dapat sanksi sosial pasti kan dari si tersangkanya, dari korban juga pasti akan dapat sanksi sosial. Kalau misalkan kayak sanksi hukum itu udah pasti karena kita kan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi itu pun kita nggak bisa pastikan. Cuma di dalam unsur pasal tersebut sudah disebutkan berapa, minimal berapa sampai maksimalnya berapa. Bisa 5 tahun sampai 9 tahun. Tapi tergantung dengan cara mereka kooperatif atau tidaknya si tersangka tersebut. Jadi kita nggak bisa pastikan. Tetap semua itu akhirnya di kejaksaan dan hakim yang memutuskan kalau sanksi. Ya, kayaknya itu aja yang bisa tanya Ibu. Iya. Enggak. Iya nggak apa-apa. Masih banyak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.